Halo, namaku Afud Syafril. Di sini saya sebagai host di beberapa program di kantor Berita Antara. Saya di sini akan menceritakan suka dukanya menjadi seorang host. Namun kayaknya akan lebih banyak dukanya ya. Yang pertama, menjadi seorang host itu kita kadang harus suka improvisasi. Kenapa suka improvisasi? Karena kadang banyak narasumber itu yang dia tidak banyak omong. Jadi kalau kita nggak banyak omong, harus banyak menyiapkan materi-materi yang di luar ekspektasi, yang dimana kita sudah menyiapkan misalnya 5-9 pertanyaan, kita harus punya cadangan sampai 15. Oke Mbak Vira, kita di sini sedang membawakan tema mengenai Mbak Vira sebagai pengamat, bagaimana bumi datar itu bisa mempengaruhi teori ekosistem, bahkan apapun itulah. Yang ada juga bumi bulat yang transformasi global ini membantu perubahan atau teori-teori konspirasi yang ada. Nah, apakah ini salah satu konspirasi global juga untuk melemahkan ekonomi krisis yang ada di dunia? Tidak. Tidaknya itu seperti apakah bisa juga berpengaruh gitu? Bisa jadi. Mbak suka keong nggak? Enggak. Mbak, kenapa matahari bisa tenggelam? Iya. No! God, please, no! 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 Bumi bulat, ya. Bisa dijelasin lebih panjang penjelasannya itu Mbak? Ya, atau gimana? Ya mungkin gitu. Ya, keongnya tadi bulat nggak ya Mbak? Bisa jadi. Keongnya tenggelam juga? Mungkin. Ya, susah. Hanya nyerah. Yang kedua adalah sebaliknya. Kadang kita menemui narasumber atau lawan dialog kita itu yang suka banget banyak ngomong, bahkan kita mencari jeda untuk di mana ini motong pertanyaan selanjutnya itu susah. Nah, di sini kita perlu melihat peluang-peluang di mana kita harus berhenti. Ya kalau susah mungkin kita bisa berhenti kerja, tapi jangan sampai berhenti kerja lah. Itu pilihan terakhir. Mas Rafli di sini kan sebagai pengamat film nih. Benar Nah, sekali. menurut Mas Rafli apa sih film yang menarik saat ini? Oke nih ya, film menarik ini menurut saya ini nih Spider-Man nih Mas. Jadi Spider-Man itu kan sekarang yang dari yang zaman dulu, dari yang 2013. Ntar dulu kan. Nah, Spider-Man yang pertama si Tobey Maguire itu tuh menurut saya itu tuh paling terbaik dan terspider. Maksud saya film ini. Bentar dulu Mas. Jadi biar enaknya dulu, kita jelasin dulu nih, saya jelasin dulu oke. Jadi setelah si Tobey selesai, baru nih si Andrew nih, nah itu ratingnya jelek tuh Mas, tapi kembali lagi ke Spider-Man Film sekarang. yang saya maksud yang Indonesia ini. Nah dulu Mas, Iya, masalah oke. Spider-Man itu kan lagi naik-naiknya tuh. Indonesia juga Itu punya naik sapi. 2,000 years later. Bioskop full studionya Ya, isinya full, Spider-Man full. semua, oke? Jadi Spider-Man yang sekarang itu tuh emang wah itu Sapi-Man. emang paling the Ya. best banget. Masa tiga-tiganya satu film ada Oke. 3 Spider-Man kan bingung kan? Jadi gitulah Mas pokoknya Iya. Spider-Man. Yang ketiga, kita harus riset dan banyak pengetahuan mengenai apa yang diketahui oleh narasumber tersebut. Karena kalau kita nggak tahu, pas narasumber bercerita mengenai apa yang dia obrolkan, bisa jadi kita salah konsep karena apa yang kita obrolkan kadang berbeda dengan keadaan ketika dia omongkan. Nah, sebagai fotografer nih Mas, kan susah itu. Zaman sekarang itu orang suka pilih-pilih, aku pengen foto yang seperti ini, foto bergerak yang seperti itu. Nah, kalau misalnya bergerak-gerak gitu, zaman sekarang gimana ya Mas? Ya, kalau menurut saya ya foto, tapi taruh deh Mas. Saya kan foto model nih. Nah, Kayaknya nggak gerak-gerak tuh modelnya tuh kan stay Kan- gitu. foto model pasti gerak. Enggak Mas, kan kita foto model masa model lari-larian? Enggak dong. Saya kan fotografer model Mas. Mas kira fotografer apa nih saya? Fotografer olahraga kali ya? Enggak, Ini help narasi me. ini hostnya gimana sih? Saya itu fotografer model, bukan olahraga. Ini Yang saya terima foto perias mayat Mas.
Jadi yang gerak-gerak itu mungkin mayatnya ya. Jadi ini sebenarnya narasumber Mas ini foto. Bukan, aduh ini kayaknya hostnya kurang riset. Oke. Ya, saya salah narasumber. Cut. Terakhir atau keempat, tantangannya ketika menjadi seorang host, khususnya host di podcast, kita harus membawa narasumber itu santai dan ya bisa ngobrol enak dengan kita sehingga dia ngerasa tidak tertekan, tidak seperti diintimidasi, dan juga tidak seperti sedang diinterogasi, ya semacam layaknya kayak di acara-acara interogasi yang sangat menegangkan. See, I'm not a monster. I'm just ahead of the curve. Understand. Have all these rules, and you think they'll save you. Who's in control? I have one rule. Oh, then that's the rule you'll have to break to know. Itu beberapa suka dukanya. Kadang kalau kita udah ngerasa bosen ya kita harus belajar lagi bagaimana sih cara storytelling atau cara menjadi host membawakannya lebih santai. Ya itu cerita hari ini, mungkin kita bisa lanjutkan di cerita yang selanjutnya. Tetap saksikan di podcast Antara ya.